Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron buku harian seorang istri? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron buku harian seorang istri yang tentunya semakin hari akan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Sekaligus Mimin akan memberikan prediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk episode yang akan datang. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, Mimin sarankan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan bermula pada saat Pasha dikejar-kejar oleh anak buah Farah Buana karena Pasha telah menghalang-halangi penggusuran lahan di sekitar rumah Saskia. Ya, untung saja pada saat itu Pasha pun menemukan ide yang sangat brilian ya kawan-kawan, dimana saat itu ketika Pasha menemukan sebuah lubang, Pasha justru membuat jebakan untuk anak buah Farah ya kawan-kawan. Ya, pada saat itu akhirnya anak buah Farah pun terjatuh terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Ya, karena hal itu akhirnya Pasha pun bisa lolos. Dan kemudian Pasha menemui Nana yang saat itu sedang kesakitan di dalam mobil. Namun pada saat Pasha ingin membawa Nana ke rumah sakit, tiba-tiba datang dua orang polisi yang ingin menangkap Nana karena Nana dituduh telah mencuri kunci eskavator ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Tante Mer dan juga Alia yang berhasil meloloskan diri dari Tony dan juga anak buahnya. Saat itu Tante Mer dan juga Alia pun kabur ke hutan ya kawan-kawan. Tony dan juga anak buahnya pun masih terus mengejar Tante Mer. Saat itu terlihat bahwa Fajar juga sedang mencari mereka ya kawan-kawan. Ya, karena memang Tante Mer dan juga Alia mengalami hari yang buruk bersama. Lagi pula tangan mereka juga diborgol. Tentunya mau tidak mau Alia pun harus bersikap baik kepada Tante Mer agar Tante Mer tidak mati ya kawan-kawan. Karena Alia tidak mau apabila nantinya Tante Mer meninggal dan Alia masih terborgol bersama dengan Tante Mer. Bahkan ketika Alia memiliki makanan pun, Alia lebih memilih untuk memberikan makanan tersebut kepada Tante Mer. Fajar yang memang sangat khawatir dengan kondisi ibunya dan juga Alia. Fajar pun meminta bantuan kepada Lucky dan juga Prisai Dewa untuk menyisir ke kedalaman hutan. Ya, tentunya Fajar tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada ibunya karena Fajar sangat yakin bahwa ibunya berada di dalam hutan tersebut. Ya, pada saat itu Rani yang melihat Fajar ingin pergi lagi, Rani pun mengusulkan sebuah cara, yaitu yang akan berangkat ke hutan hanya Lucky, Dewi dan juga Prisai Dewa, sedangkan Fajar disuruh untuk melapor ke polisi. Ya, akhirnya rencana itu pun disetujui oleh Fajar ya kawan-kawan. Ya, kemungkinan besar memang di episode yang akan datang Fajar akan benar-benar melaporkan hal itu ke kantor polisi, dan Tony dan juga anak buahnya pun akan dikusut oleh polisi. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Nana sudah sampai di kantor polisi. Saat itu Nana dan juga Pasha pun terus diinterogasi dan disuruh mengakui bahwa dirinya berencana untuk mencuri eskavator.
Namun karena memang Nana dan juga Pasha tidak memiliki rencana tersebut, mereka berdua pun terus mengelak ya kawan-kawan. Sementara Nana sedang diinterogasi di kantor polisi, Dewa pun datang ke lahan penggusuran untuk mencari Nana. Namun karena Nana tidak berada di sana, Dewa justru malah bertemu dengan warga, yang kemudian warga tersebut justru mengusir Dewa. Pada saat Dewa akan pergi, Dewa justru bertemu dengan Pak Noval ya kawan-kawan, sehingga terjadilah adu mulut antara Dewa dan juga Pak Noval, karena Pak Noval menyalahkan Dewa yang tidak becus untuk melindungi Nana. Ya, pada saat Dewa dan juga Pak Noval sedang bersih tegang, tiba-tiba handphone Dewa pun berbunyi. Ya, itu adalah telepon dari Nana. Nana mengabari Dewa bahwa dirinya sedang berada di kantor polisi. Dewa pun akhirnya bergegas menuju kantor polisi bersama dengan Pak Noval. Ya, pada saat itu akhirnya Dewa dan juga Pak Noval pun berhasil untuk meyakinkan kepada kepolisian bahwa Nana dan juga Pasha tidak bersalah. Dan akhirnya pihak pelapor pun mengatakan kepada polisi bahwa pihaknya akan menempuh jalan damai ya kawan-kawan. Namun Pak Noval yang memang sangat marah dengan kejadian ini, Pak Noval pun mengajak Pasha, Dewa dan juga Nana untuk mengobrol di kafe ya kawan-kawan. Pada saat mereka sedang berada di kafe, saat itu Pak Noval pun sangat kesal ya kawan-kawan, karena Mama Farah selalu saja memperlakukan Nana dengan buruk. Mereka pun mengingat tentang peristiwa kecelakaan yang menyebabkan Nana menabrak Saskia. Saat itu Pasha pun teringat jika dirinya sudah mengetahui markas orang yang diduga bekerja sama dengan Farah Buana untuk mencelakai Nana. Saat itu akhirnya Pak Noval dan juga Pasha pun bergerak untuk menuju markas orang tersebut. Ya, sesampainya di sana ternyata Pak Noval membawa anak buahnya untuk menghajar preman-preman tersebut. Namun orang yang dituju ternyata tidak berada di sana, sehingga Pak Noval pun memaksa mereka untuk memberitahu di manakah lokasi orang yang memang sedang Pak Noval cari. Setelah mengetahui lokasinya, Pak Noval dan juga Pasha pun akhirnya bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Pak Noval sedang mengatur rencana untuk penyergapan, namun tiba-tiba orang tersebut justru malah keluar ya kawan-kawan, sehingga Pak Noval dan juga Pasha pun langsung menyergap orang tersebut. Ya, saat itu orang itu pun langsung dihajar oleh Golden Skull ya kawan-kawan. Saat itu Pak Noval pun memberikan dua pilihan kepada orang itu. Apakah dirinya ingin menerima uang lebih besar dari pemberian Farah, atau pilihan kedua, dirinya harus melihat keluarganya dieksekusi di depan matanya. Orang itu pun tanpa berpikir panjang untuk memilih pilihan pertama. Ya, akhirnya Pak Noval pun memberikan sejumlah uang kepada orang itu dan menyuruh orang tersebut untuk mengaku. Ya, akhirnya orang itu pun mengaku dan dengan di video oleh Pasha sebagai bukti. Ya, setelah semuanya jelas, Pak Noval pun langsung menghubungi Farah. Namun Farah yang pada saat itu sedang ingin menyendiri ternyata tidak mau mengangkat telepon dari Noval, sehingga pada akhirnya Pak Noval pun mengirimkan sebuah pesan teks sebagai ancaman untuk Farah Buana. Farah Buana pun akhirnya menemui Pak Noval. Ya, saat itu terjadilah cekcok karena memang Farah Buana tidak mau untuk mengakui kejahatannya terhadap Nana. Akhirnya Pak Noval pun memperlihatkan bukti bahwa dalang dibalik celakanya Saskia adalah Farah. Ya, saat itu Pak Noval pun mengancam jika Farah Buana tidak menghentikan penggusuran lahan di dekat rumah Saskia, maka Pak Noval akan memperlihatkan video tersebut kepada kepolisian agar Farah Buana bisa mendekam di penjara. Farah Buana yang sangat ketakutan pun akhirnya menelpon anak buahnya untuk menghentikan semua aktivitas penggusuran ya kawan-kawan. Ya, namun tak hanya itu,
Ternyata Panoval dan juga Pasya pun memiliki rencana untuk membalas perlakuan Farah Buana terhadap Nana. Ya, Panoval pun mengikat Farah Buana di sebuah pohon ya kawan-kawan. Saat itu Panoval ingin menabrak Farah Buana menggunakan mobil truk, namun dihalang-halangi oleh Dewa. Hingga pada akhirnya saat itu Golden Skull pun menghajar Dewa ya kawan-kawan. Panoval berusaha untuk terus menakut-nakuti Farah Buana hingga pada akhirnya Farah Buana pun pingsan. Setelah Farah Buana pingsan, Panoval pun langsung pergi meninggalkan Farah Buana ya kawan-kawan. Ya, sepertinya permasalahan ini pun akan berbuntut panjang karena pastinya Farah Buana pun akan membalaskan dendam tersebut. Ya, Farah Buana akhirnya gagal lagi untuk memisahkan Nana dan juga Dewa. Sudah beberapa kali dan bahkan hampir setiap permasalahan yang dibuat oleh Farah Buana bertujuan untuk memisahkan Nana dan juga Dewa. Namun ternyata cinta Nana dan juga Dewa masih sangat kuat ya kawan-kawan, sehingga mereka pun tidak akan pernah terpisahkan. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor, sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.